Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk metodologi penelitian bisnis kali ini kita masuk kepada materi metodologi penelitian kualitatif. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa metodologi penelitian itu ada jenisnya metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, kali ini kita membahas dulu mengenai metode penelitian kualitatif. Jadi apa itu penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci terhadap penelitian. Biasanya bersifat induktif dan hasil penelitian yang didapat dari penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada proses dan makna daripada generalisasi. Jadi apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif biasanya observasi secara langsung dengan perspektif subjek. Jadi mengamati secara langsung apa subjek kita. Yang kedua adalah mendeskripsikan secara mendalam atas setiap setting yang kita buat atau sang peneliti buat. Yang ketiga adalah memahami tindakan dan makna dalam konteks sosialnya mereka. Jadi kita berperan memerankan diri atau si peneliti memerankan diri sebagai subjek itu sendiri atau objek penelitian mereka. Yang keempat itu adalah menekankan waktu dan prosesnya sendiri, dan yang terakhir itu adalah rancangan penelitian biasanya lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur. Pada penelitian kualitatif, presensi pada setting alamiah adalah sumber data primer. Dan pada penelitian kualitatif, fenomena dalam suatu penelitian harus memerlukan yang namanya deskripsi kultural tentang makna fenomena pada setiap partisipan yang menjadi sumber penelitian. Dan penggunaan metodologi induktif yang digunakan untuk menghindari pengujian hipotesis yang prematur. Adapun kelebihan dari penelitian kualitatif itu yang pertama adalah terdapatnya pemahaman makna. Jadi penelitian kualitatif dapat memahami makna baik itu kognisi, afeksi, intensi dan lain-lain dari suatu gejala sosial dari perspektif para responden yang menjadi objek penelitian kita. Nah, pemahaman ini dapat didapat dari ekspresi verbal, dari informan maupun interpretasi dari sang si peneliti tersendiri terhadap perilaku informan dalam kaitannya dengan gejala yang menjadi perhatian terhadap penelitian ini. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian kualitatif itu adalah pemahaman dari konteks. Jadi pada penelitian kualitatif itu dapat melihat yang namanya suatu gejala sosial yang menjadi konteks secara keseluruhan bagi penelitian. Artinya, dalam suatu penelitian kualitatif, semua hal yang berkaitan atau keberadaannya sangat terkait dengan suatu gejala sosial itu akan menjadi perhatian sang peneliti. Dengan itu, maka pemahaman terhadap gejala yang menjadi bahan kajian harus bersifat lebih komprehensif sesuai dengan konteks keberadaannya. Baiklah, selanjutnya kelebihan dari penelitian kualitatif adalah mengidentifikasi fenomena dan pengaruh yang tidak terduga. Jadi ini sebetulnya masih ada kaitannya pada poin kedua. Jadi penelitian kualitatif itu memungkinkan sang peneliti untuk mengembangkan pemahaman mengenai hubungan-hubungan antar berbagai hal yang berada dalam konteks realitas sosial yang menjadi fokus perhatiannya. Jadi hubungan ini yang pada saat persiapan penelitian mungkin tidak terpikirkan lalu tiba-tiba ada. Nah, itu bisa dimasukkan dalam penelitian kualitatif. Jadi kelebihan selanjutnya dari penelitian kualitatif ini adalah kemunculan teori berbasis data atau yang sering juga disebut dengan grounded theory. Nah, penelitian kualitatif ini sendiri memungkinkan sang peneliti untuk membangun teori-teori yang berasal dari koleksi data yang dikumpulkannya pada saat penelitian lapangan. Dan yang kelima itu adalah pemahaman proses. Jadi sebetulnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif ini dapat melakukan pemahaman proses dari proses itu sendiri. Sang peneliti ini melihatnya dari sebuah gejala sosial. Nah, inilah bedanya penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
Nah, kelebihan selanjutnya dari penelitian kualitatif itu adalah lebih fleksibel dalam pelaksanaan pengumpulan data. Kenapa demikian? Karena peneliti itu tidak harus selamanya terikat dengan rencana penelitian jika situasi itu memang tidak memungkinkan atau mengarahkan pada hal lain. Nah, kelemahan dari penelitian kualitatif ini adalah yang pertama itu adalah sulit membuat generalisasi. Itu bedanya dengan yang namanya penelitian kuantitatif. Karena pada penelitian kualitatif ini sendiri yang namanya interpretasi itu sendiri sangatlah kontekstual. Yang kedua, kelemahannya adalah pada saat pengujian reliabilitas dan validitas yang relatif lebih sulit. Yang ketiga, penelitian kualitatif sangat membutuhkan waktu penelitian yang cukup panjang. Yang keempat itu adalah pelaksanaan penelitian yang relatif lebih sulit karena sang peneliti pada penelitian ini berada langsung di dalam setting gejala yang menjadi objek kajian atau objek penelitian dan itu membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Baik, dapat dilihat di sini karakteristik metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Saya bahas saja pada sisi metode kualitatifnya. Untuk desain, metode kualitatif itu lebih umum, lebih fleksibel dan berkembang dengan munculnya berbagai macam proses dalam penelitian. Nah, tujuannya sendiri dari penelitian kualitatif itu sendiri itu adalah menemukan pola hubungan yang bersifat lebih interaktif dengan objek yang diteliti. Selanjutnya adalah bertujuan menggambarkan realitas yang lebih kompleks di dalam penelitian. Metode kualitatif juga memperoleh pemahaman makna dari objek yang menjadi penelitiannya. Nah, biasanya beberapa penelitian kualitatif itu menemukan adanya teori dari data yang diambil. Jadi, penelitian kualitatif, teknik penelitiannya itu adalah merupakan teknik participant observation. Jadi mengamati yang namanya objek penelitian. Selanjutnya tekniknya itu in-depth interview. Selanjutnya dokumentasi dan triangulasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan teknik penelitian kualitatif itu bisa berupa eksperimen juga bisa, survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur seperti pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya instrumen penelitian pada penelitian kualitatif itu peneliti itu adalah sebagai instrumen atau sebagai human instrument. Nah, biasanya instrumen penelitian pada penelitian kualitatif itu dapat berupa yang namanya buku, catatan, tape recorder, kamera, handycam dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang namanya penelitian kualitatif. Instrumen penelitiannya itu berupa tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen-instrumen yang telah distandarkan. Data untuk penelitian kualitatif itu biasanya berbentuk deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan informan, dan dokumen-dokumen lainnya. Sampel biasanya dalam penelitian kualitatif itu relatif kecil dan biasanya tidak terlalu merepresentatifkan yang namanya sampel-sampel yang besar. Biasanya bentuknya purposive sampling atau snowball sampling. Nah, biasanya sampel dalam penelitian kualitatif itu dapat berkembang selama proses-proses penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif itu harus secara terus-menerus dilakukan sejak mulai awal penelitian dilaksanakan sampai dengan akhir penelitian. Nah, biasanya penelitian kualitatif itu bersifat induktif dan biasanya mencari pola, model, konsep, dan teori. Nah, hubungan dengan responden biasanya dalam penelitian kualitatif ini lebih empati atau lebih akrab. Nah, kedudukannya dianggap sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Jadi yang peneliti tadi dianggap sebagai guru dan konsultan. Nah, biasanya yang namanya penelitian kualitatif ini memakan waktu yang cukup lama.
Nah, usulan desain dalam penelitian kualitatif ini biasanya cukup ringkas atau cukup yang namanya singkat. Nah, literatur yang digunakan biasanya bersifat sementara dan tidak menjadi pegangan utama, tetapi bukan harus tidak menjadi hal yang mutlak ya. Yang namanya literatur itu tetap menjadi pegangan yang mutlak, tetapi dapat berubah seiring proses penelitian. Yang selanjutnya adalah biasanya penelitian kualitatif itu bersifat prosedur yang mempunyai bersifat umum, seperti merencanakan tur. Nah, biasanya kebanyakan penelitian kualitatif ini tidak dirumuskan dari hipotesis karena justru akan menemukan yang namanya hipotesa. Dari fokus penelitian yang diterapkan itu setelah diperoleh dari data awal dari lapangan. Nah, kapan sih sebenarnya penelitian kualitatif ini dianggap selesai? Penelitian kualitatif dianggap selesai setelah tidak ada lagi data yang dianggap jenuh. Nah, kepercayaan terhadap hasil penelitian biasanya ada uji kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian itu sendiri. Nah, desain penelitian kualitatif, jadi si peneliti ini atau sang peneliti ini mengawali penelitian dengan sebuah pertanyaan, apa yang hendak saya sampaikan melalui penelitian ini. Jadi, sama seperti seorang seniman atau penari, dimulai dari sebuah pertanyaan, apa yang hendak aku sampaikan melalui karya seni ini. Nah, itu seperti itu yang namanya penelitian kualitatif. Sampel penelitian dari penelitian kualitatif itu biasanya berfokus pada representasi terhadap suatu fenomena ya. Jadi prosedur penentuan sampel yang terpenting itu adalah bagaimana menentukan informan kunci atau key informant yang terlebih dalam situasi sosial atau pendidikan selaras dengan fokus penelitian atau tujuan dari penelitian. Nah, biasanya penentuan sampel ini biasanya dilakukan dengan metode acak atau tidak relevan, yang lebih tepatnya menggunakan secara sengaja atau juga sering disebut dengan purposive sampling. Nah, orang yang kebetulan ditunjuk sebagai sampel bukannya menjawab pertanyaan yang telah kita susun atau merespon, tetapi orang tersebut atau boleh disebut informan tersebut itu, memberikan informasi perihal dirinya mengenai berbagai situasi seperti yang tertera dalam fokus penelitian atau tujuan penelitian kita. Jadi oleh sebab itu, informan ini disebut dengan mereka-mereka tersebut disebut dengan informan bukan responden. Adapun strategi dari penelitian kualitatif ini adalah strategi penelitian kualitatif sangat berkaitan dengan yang namanya paradigma atau perspektif yang dipilih oleh sang peneliti. Jadi, si peneliti ini memegang peran kunci menentukan apa-apa atau strategi apa yang perlu dilaksanakan demi tercapainya tujuan penelitian. Nah, biasanya ada beberapa strategi di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah studi kasus. Biasanya studi kasus ini digunakan untuk melihat sebuah proses atau sejumlah kasus, bukan pada kasus individual. Nah, yang selanjutnya itu adalah etnografi. Nah, biasanya sistem etnografi ini merupakan mengumpulkan teks-teks yang bisa merepresentasikan pengalaman hidup, otoritas etnografi, isu-isu etnis. Nah, biasanya seperti itu. Dan ini merupakan proses pengumpulan data empiris yang tidak terukur, sejumlah kecil kasus, pelaporannya dan teknik analitisnya biasanya analisisnya adalah bersifat interpretif dengan merangkum berbagai deskripsi fenomena. Nah, yang selanjutnya lagi, yang ketiga itu adalah fenomenologi atau etnometodologi dan interpretif. Nah, penafsiran ini terhadap realitas yang digunakan oleh para praktik-praktik interpretif itu adalah mengkaji bagaimana yang namanya manusia ini membangun dan memberi makna atas setiap tindakan-tindakan mereka dalam situasi sosial yang konkret.
Baiklah, selanjutnya adalah strategi penelitian kualitatif dalam bentuk grounded theory. Nah, di dalam grounded theory ini biasanya metodologi yang digunakan itu untuk mengembangkan yang namanya teori yang berbasis pada data yang dihimpun dan dianalisis secara sistematis. Yang kelima itu adalah sebagai metode biografis atau menyajikan laporan dan dokumentasi tentang riwayat hidup seseorang. Nah, ini biasanya berkaitan dengan proses dokumentasi sejarah masa lalu dan masa depan seseorang. Yang keenam itu adalah metode historis. Ini biasanya termasuk juga life history or oral history dalam bentuk cerita, dongeng ya. Nah, biasanya fenomena sosial ini dikaji dalam bentuk historisnya menggunakan dokumen sejarah, catatan-catatan tertulis dari masa lalu, surat-surat, koran, data hasil sensus, dokumen-dokumen kebudayaan populer lainnya. Selanjutnya strategi penelitian kualitatif itu adalah penelitian terapan dan penelitian tindakan. Nah, biasanya ini bentuknya adalah penelitian partisipatif atau partisipatoris yang umumnya ini menggunakan yang namanya paradigma kritis. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk transformasi dalam kerangka menuju kehidupan masyarakat yang lebih humanis, holistik, dan relevan dengan upaya penciptaan kesadaran manusia atas ketidakadilan yang dialaminya. Karena dianggap di sini adalah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang sama-sama menciptakan realitis melalui proses partisipasinya, pengalaman dan tindakan. Yang selanjutnya adalah metode klinis. Nah, pada metode klinis ini kita menekankan yang namanya diagnosis dan perawatan klinis. Nah, biasanya ini digunakan untuk interpretasi yang berbasis pada pengalaman selama praktik klinis. Ini mungkin dapat dilakukan untuk melihat yang namanya partisipasi bersama antara praktisi klinis dengan pasien, menetapkan realitas-realitas tentang perawatan medis. Oke, strategi penelitian kualitatif lainnya itu dapat berupa yang namanya field study, bisa juga penelitian naturalistik, penelitian ekologi deskriptif, ada penelitian deskriptif itu sendiri. Selanjutnya ada kajian interaksional simbolik, penelitian naratif, historiografi dan kritik sastra. Baiklah dibahas sedikit mengenai catatan lapangan. Jadi selama, catatan lapangan itu, yang pertama itu adalah catatlah segala sesuatu hasil pengamatan atau hasil interview itu sesegera mungkin. Dapat berupa di-record ataupun ditulis, apapun itu. Jadi catatlah sesegera mungkin. Jangan membicarakan pengamatan yang dilakukan sebelum menulis catatan lapangan. Jadi itu yang perlu perhatikan. Selanjutnya adalah cari tempat yang sepi, jauh dari gangguan untuk merekam kembali segala sesuatu yang dilihat, didengar, atau dirasakan selama observasi dilakukan. Yang keempat, sediakan waktu yang cukup untuk melakukan pencatatan hasil observasi yang telah dilakukan. Yang kelima itu adalah usahakan dan dalam melakukan rekaman kembali terhadap hasil observasi itu secara kronologis. Yang selanjutnya adalah biarkanlah segala sesuatu itu keluar dari pikiran Anda sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan. Jangan ada anggapan bahwa menulis catatan lapangan itu harus sekali jadi. Itu tidak mungkin. Yang lamanya catatan lapangan itu mempunyai proses, jadi step by step. Nah, hendaknya itu disadari bahwa menulis catatan lapangan itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga harus membutuhkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Baiklah dibahas sebentar mengenai triangulasi atau triangulation. Jadi penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah reliabilitas dan validitas data tetapi menggunakan yang namanya istilah triangulasi atau triangulation untuk membuktikan bahwa data kita bisa dianggap reliable dan valid. Nah, teknik triangulasi ini pada umumnya menggunakan beberapa jenis metode dan data. Nah, ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan. Itu yang pertama adalah
Triangulasi dengan sumber, jadi membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Caranya bagaimana? Yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yang kedua adalah membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Nah, yang ketiga itu adalah membandingkan apa yang dikatakan orang dalam penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang dengan berbagai pendapat. Nah, ini sesuai dengan status dan kelas sosial yang ada. Yang kelima itu membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selanjutnya metode triangulasi yang kedua itu adalah triangulasi metode. Di mana untuk memperoleh tingkat kepercayaan kita harus mengecek teknik pengumpulan data dan sumber datanya. Yang ketiga untuk metode triangulasi itu adalah triangulasi penyidik. Di mana dengan memanfaatkan pengamatan lain untuk mengecek derajat kepercayaan data yang telah kita kumpulkan. Yang keempat, nah ini biasanya banyak dilakukan yaitu triangulasi teori. Jadi ada beberapa teori yang kita ambil dari dalam penelitian kita. Nah, dengan asumsi-asumsi yang ada dari teori ini kita akan bandingkan dengan realitas yang ada. Nah, biasanya realitas itu lebih kaya dari teori apapun yang digunakan, tetapi itu dapat digunakan di dalam triangulasi pada metode penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah analisa data pada penelitian kualitatif. Jadi, mengolah atau menganalisa sedemikian rupa sehingga kumpulan-kumpulan informasi yang kita dapat dari penelitian ini bisa menjadi suatu rangkaian bermakna dan merepresentasikan realitas yang diwakilinya. Jadi, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menjadikan data sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan teori atau generalisasi yang sudah disiapkan pada saat rancangan penelitian dibuat, tetapi pada penelitian kualitatif ini justru diarahkan untuk membangun suatu teori karena pada penelitian kualitatif ini sendiri data itu sendiri adalah proses.